Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ada di dalam hati kita dan menolong kita untuk hidup seturut dengan kasih setia Tuhan. Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Oh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari berdoa. Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, memimpin dan menyertai kami. Karena itu kami membutuhkan firman Tuhan sebagai penopang dalam hidup ini. Berbicaralah Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Meski terancam, saat Petrus dan Yohanes bersaksi kepada orang-orang, mereka ditangkap. Yang menangkap adalah mereka yang pernah menyalibkan Yesus. Mereka tidak suka Petrus dan Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Wah, Petrus dan Yohanes dalam situasi terancam. Namun mereka tidak takut. Mengapa? Sebab mereka yakin Roh Kudus bersama mereka. Inilah pula yang harus kamu pegang. Tetap
tetaplah setia bercerita tentang Yesus, bahkan meski ada halangan bagimu. Ingatlah, Tuhan ada di dalammu. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang ada dalam hati kami, selalu mengingatkan kami untuk terus menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kita kenal. Sekalipun ada ancaman, ada ketakutan, percayalah Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.